warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah, sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan petunjuk daripada Allah. Keluar kita dari rumah sampai perjalanan kita sampai di tempat majelis taklim, itu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung pahala, dihitung derajat. Setiap langkah yang dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung pahala. Bahkan di zaman Rasulullah, karena kendaraan pada zaman itu adalah kuda, disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan langkah-langkahnya saja, bahkan kotoran daripada kudanya ditimbang hasanat, ditimbang sebagai pahala bagi orangnya. Mungkin kalau zaman sekarang kalau pakai sepeda motor, bensinnya dihitung pahala. Berapa liter nanti dikalikan pahala oleh Allah, menjadikan derajat kita naik, menjadikan derajat kita lebih tinggi nanti di sisi Allah. Makanya kita harus semangat dalam menghadiri majelis taklim, karena tidak sia-sia. Disebut salah satu seorang ulama berkata, man safara li kalimatin tadulluhu 'alal huda aw tarudduhu an rada, maka safaruhu dha'i'at. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan kata-kata hikmah yang bisa menggerakkan hatinya untuk beribadah, maka keluar dari rumahnya itu tidak sia-sia. Apalagi tadi jalannya, alhamdulillah jalannya mulus. Dalam hati saya, dalam benak saya, kalau seandainya Valentino Rossi lewat sini, tiba balik lalik. Berarti hebatan arek Cuaca. Lek Rossi ku lek di sirkuit tok pinter, lewat terbang tiba balik. Hebatan anak asuh aja Mas. Berarti sempat tanya sama Ustaz Muslim tadi, coba dicari di GPS, karena di mobil ada GPS-nya. Bisa tahu jalannya, karena ada yang tahu semobil tadi jalannya di mana ini, ke tempat Ustaz Makol ya. Dicari di GPS tak ketemu. Tulis kali satu.
ini jalan paling sempit, jalan paling pelosok, tahu ini GPS. Nah, saya tanya sama Ustaz Musik dulu, Ustaz, kok tidak ketemu Kalisat? Kalisat itu planet lain. Oh, kalau sudah planet lain, ya sudah. Beda cerita, sudah. Cuma Alhamdulillah, seperti disebut oleh Nabi SAW, penduduk desa itu hatinya bersih-bersih. Lebih selamat daripada maksiat. Begini kalau maksiat orang boleh gini. Jadi lebih selamat. Makanya Ustaz Mafai tadi bilang tidak ada Syiah di sini. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa sampai di majelis yang penuh barokah ini. Amin. Amin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi ada pemilihan Legislatif, caleg dan presiden. Foto-foto sak macam di dalan ya. Ono sing raine mencong. Ono sing raine koyo panci. Macam-macam. Pertanyaannya sekarang banyak orang yang bertanya, "Bet, kita pilih yang mana? Apa pilih sing brewoken? Apa pilih sing gundul? Apa pilih sing wedok?" Kan macam-macam. Presiden, calon presidennya, pilih yang mana? Saya jawabnya cuma satu. Pilih pemimpin yang paling bertakwa. Pilih pemimpin yang bertakwa. Kalau sudah pemimpin bertakwa, pasti tidak akan dolim, pasti tidak akan korupsi. Kenapa sih kok pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat banyak yang dolim, korupsi, dan sebagainya? Karena mereka tidak bertakwa. Jadi kalau kamu memilih pimpinan, pilih pimpinan yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memilih dan mencari pemimpin yang bertakwa. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami istri-istri. Artinya kita harus punya istri. Berarti berapa? 2. Bukan di 1. Azwajina, istri-istri kami. Bukan 1 ya. Soalnya pasti lembang ini. Saya tadi mau berangkat sebenarnya nggak boleh sama istri saya. Biasanya kalau saya pergi asu aja didukung, dienterno. Dalam kok asu aja di mana? Di Rembang. Waduh. Tak usah mandi. Keweden, Pak. Soalnya tempatnya di Rembang. Kembali ke ayat Quran tadi, dan orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami istri-istri, anak-anak, keturunan-keturunan yang bisa menyejukkan mata kami. Berdoa supaya punya istri, punya anak, keturunan yang bisa menyejukkan mata. Kenapa?
Kita diperintah oleh Allah berdoa seperti itu karena percuma. Kehidupan seseorang tidak akan bahagia kalau sudah istrinya, anaknya tidak bisa membahagiakan. Kayanya seperti apapun kalau istrinya nggak soleh percuma. Jabatannya setinggi apapun, tapi kalau istri, anaknya tidak soleh dan tidak solehah, percuma. Yang terpenting adalah al-mar'ah as-salihah. Bahkan tafsiran firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa arti doa ini? Ya Allah, berilah kami di dunia hasanah. Apa arti hasanah di sini? Al-mar'ah as-salihah. Ya Allah, berilah kami di dunia ini wanita yang salihah, istri yang salihah. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat beri kami juga hasanah. Apa hasanah di akhirat? Hasanah di akhirat adalah dukhulul jannah, masuk surga. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk minta istri yang soleha dan untuk minta masuk surga. Artinya istri soleha surga dunia, sedangkan di akhirat adalah surga akhirat. Penting. Yang enggak kalah pentingnya di akhir ayat ini disebut waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Ini paling penting. Dalam beberapa hadis disebut keutamaan pemimpin pejabat yang adil. Jadi sampai wis ojo ngilokno pejabat tok. Lek pejabat itu adil, takwa kepada Allah, pahalanya besar. Bahkan disebut dalam hadis, yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Sehari daripada pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kalau pemimpin itu adil, seharinya sama dengan 60 tahun ibadah. Disebut dalam hadis lain juga, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Ada 3 orang yang doanya mustajab. Siapa yang pertama? Imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Doanya mustajab. Yang ketiga, da'watul madlum. Orang yang tertindas. Doanya mustajab. Tidak ditolak oleh Allah. Tapi pertanyaannya, sekarang apa ada pemimpin yang adil? Di mana ada pemimpin yang adil? Jawabannya, ada Pak pemimpin yang adil, Pak. Mulai presiden sampai RT korupsi kabeh. Mulai sing tuwek sampai sing nom korupsi kabeh. Sulit kita mencari pemimpin yang adil. Kita temukan pemimpin-pemimpin yang adil, pejabat-pejabat yang adil di zaman dahulu, Pak. Zaman sekarang nggak ada. Lu siapa yang ngomong nggak ada? Rasulullah SAW. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Nabi, ya Rasul, kapan terjadi kiamat? Nabi pun bertanya, siapa itu yang bertanya? Aku yang bertanya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, idza duyi'atil amanah fantadiris sa'ah.
Kalau sudah amanat itu disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Kalau sudah pemimpin-pemimpin yang tidak amanat, tunggulah hari kiamat. Kemudian sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idha'atuha? Bagaimana maksud daripada menyia-nyiakan amanat itu? Dijawab oleh Nabi SAW, idza wusida amrun ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Dijawab oleh Nabi, kalau perkara jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Jika jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Bukan ahlinya megang jabatan jadi pejabat. Bukan ahlinya jadi presiden, nyalonkan presiden. Raja dangdut nyalonkan jadi presiden. Berlalu. Mau biasa dangdutan nyekel gitar saiki nyalon presiden. Jabatan diberikan orang yang bukan ahlinya. Tunggulah kiamat, kata Nabi. Kehancuran tunggulah, kata Nabi. Akhirnya timbulnya apa? Jika di negara terjadi musibah, bala, terjadi kerumitan, akhirnya masyarakat diajak bernyanyi bersama. Yang saya bingungkan lagi, kalau seandainya beliau jadi presiden, ibu negaranya ada 4. Bukan 1. Kalau sekarang ibu negaranya ada 1. Kalau beliau jadi presiden ada 4. Loh, habis ini kampanye, bukan kampanye. Ini saya nyampaikan hadis apa adanya. Apa yang terjadi sekarang seperti itu. Bukan ahlinya, nyalonkan. Ada lagi tukang parkir nyalonkan jadi caleg. Macam-macam lah dulu di TV sampean. Bukan ahlinya megang jabatan. Ini tandanya hari kiamat. Artinya di zaman ini tidak kita temukan pemimpin yang sosoknya seperti yang disebutkan oleh Nabi, pemimpin yang adil bertakwa, sulit kita temukan. Loh, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pemimpin yang adil? Caranya kita bisa mendapatkan pemimpin yang adil apabila pemimpin tersebut menerapkan syariat Islam. Kalau nggak menerapkan syariat Islam, percuma nggak bakal adil, Pak. Lek sek gawe hukum londo nggak kira adil. Mari merkosa, dipateni, penjara 1,5 tahun. Adil apa tidak ini? Adil apa tidak? Wis perkosa, mateni dihukum 1,5 tahun. Ada orang mencuri. Oh, apa itu? Ketela mau bohong. Nyolong bohong, rongiji di penjara 4 tahun. Adil atau tidak? Kenapa? Ya, hukumnya londo. Hukum Islam bagaimana? Kalau hukum Islam adil, Pak. Bunuh. Harus dibunuh. Makanya jangan tertipu dengan media di TV. Sekarang ditayangkan seakan-akan Arab Saudi itu kejam. Kenapa?
karena mau menghukum pancung seorang TKW. Namanya Sakinah. Mau dihukum pancung di Arab Saudi. Kenapa? Karena ini pakai hukum Islam. TKW ini bunuh majikannya. Di hukum Islam adil, bunuh, harus dibunuh. Itu hukum Islam. Akhirnya sekarang mau dihukum pancung. Karena dia membunuh majikannya. Nah, di TV ditayangkan seakan-akan Arab Saudi itu kejam. Seakan-akan Islam itu kejam. Kata dipancung kayak ngene. Padahal ini yang benar ini. Ini yang sesuai dengan Al-Quran. Orang bunuh ya dibunuh. Ini masih baik orangnya ini. Wes, nggak jadi dipancung. Asalkan bayar diat. 22 miliar. Sudah dikumpulkan sekarang uang untuk membebaskan daripada hukuman pancung. Baru sampai 18 miliar, sih kurang 4 miliar, masih ada 39 TKW lagi yang harus dihukum pancung. Akhirnya uang pendapatan negara habis hanya untuk TKW. Jadi jangan percaya dengan media. Hukum Islam adalah hukum yang paling benar. Hukum Allah adalah hukum yang paling benar. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah lebih tahu dengan keadaan kita. Mencuri, tangannya dipotong. Pernah sampai dengar di Arab Saudi ada KPK. Gak ono KPK. Kenapa? Gak ono sing wani nyolong. Nyolong tanganmu tugel. Nyolong meneng tugel situ meneng. Nyolong meneng sikilmu tugel. Nyolong meneng situ tugel meneng. Gak duwe tangan, gak duwe sikil. Indonesia korupsi triliunan. Awake wudu, Pak. Malah tambah ganteng di penjara. Guyu-guyu tambah ganteng, tambah lemu di penjara. Nazarudin tambah ganteng, biar bilang saya bukti. Anas biar kurus saya tambah lemu. Hukum Islam. Wis entek bilangane Anas itu. Adil hukum Allah. Makanya saya dapat cerita dari salah satu teman saya di Arab Saudi itu, kalau dengar adzan, semua orang-orang yang punya toko pergi ke masjid. Tokonya nggak ditutup, tidak pula digembok atau dikunci. Ditinggal tokonya, pergi ke masjid. Saking apanya? Saking amannya, nggak ada yang mencuri. Sampai saya dicoba, rumah azan, nyawa masjid, aja ditutup toko nih. 16 pentek sampai. Mesti ditutup aja, dicolong ya. Kemboe kalau gede-gede dicolong. Kenapa? Karena nggak pakai hukum Islam, nggak pakai hukum Allah. Dikatakan oleh Allah 3 kali dalam Al-Quran. "Faman lam yahkum bima anzalallah, faulaika humudz dzalimun." Yang nggak pakai hukum Allah, zalim. Ayat yang kedua, siapa yang nggak pakai hukum Allah, faulaika humul fasiqun. Fasik. Yang ketiga, "Faman lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun." Zalim, fasik, kafir. Loh, bagaimana kita sekarang di Indonesia nggak bisa menerapkan syariat Islam? Oleh karena itu saya anjurkan, pilih pemimpin
yang condong ke syariat Islam. Jangan pilih tokoh yang nasionalis. Jangan pilih tokoh yang condong ke Amerika. Pilih tokoh yang condong ke Islam, menguntungkan Islam. Siapa Beb? Sampai dulu dewi, sopo si contoh yang Islam. Kira-kira si Pak Harto lho Pak. Masih korupsi tapi aman, menguntungkan Islam. Bangun berapa masjid Soeharto itu? Di zaman Soeharto tidak ada aliran sesat. Tahu aliran sesat? Syiah dientek itu di Soeharto nggak oleh. Kali kau yang Iran kan? Agama 5 lebih dari 5 nggak boleh. Konghucu balik orang Cina. Nggak oleh di Soeharto. Makanya pas saya naik mobil, truk depan saya gambarnya Soeharto. Piye kabare? Piye kabare? Enak zamanku toh. Kita jawab, nggih. Zamane sampean. Makanya banyak sekarang kita stiker di mobil ya. Macam temenan, Soeharto ngomong pengen zamanku toh temenan aja, pengen zamannya Soeharto. Bensin gemek 1.850 Pak. Tuku bensin 5.000 untuk di India. Saiki yang Surabaya 100.000. Iya, turun tol ya. 120. Amplop ini 50.000. Akhirnya. Oh. Pilih pemimpin yang tegas, pemimpin yang condong ke syariat Islam. Jadi di sini saya himbau kepada hadirin saudara-saudara kita Jamiah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai golput. Loh kenapa? Karena MUI berfatwa golput itu haram. Benar. Kenapa kok haram? Kalau kita nggak milih, akhirnya orang-orang Kristen yang milih. Akhirnya orang-orang Syiah yang milih. Akhirnya si Sunni kalah. Emang suara kita ini banyak, kita pilih pemimpin yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai nggak milih. Kalau kita nggak pilih, akhirnya orang-orang Kristen yang menang. Buktinya sekarang, Pak, di Jakarta mayoritas Muslim, jumlah walinya banyak, pesantrennya banyak, wakil gubernurnya Kristen. Dan sekarang kalau kita nggak pilih juga, nanti presidennya Muslim, wakil presidennya Kristen. Makanya saya anjurkan pilih pemimpin yang bertakwa, yang condong ke syariat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negeri Indonesia, negeri yang makmur, negeri yang penuh barokah, dan negeri yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.